Halo, Kak. Baik, Bu Mufti dan teman-teman kita mulai ya kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya dan waktu luang yang kita bisa sempat hadir dalam kajian Muslimah online hari ini dengan pembicaranya Ustazah Dr. Mukti Amini MPD. Salam, salam serta salam tetap tercurah kepada suri toleran kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya nanti istiqomah hingga akhir zaman. Untuk mengawali kajian kita hari ini, untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Siti, surat Al-Furqan ya, halaman, sebentar saya share dulu ya. Nah, surat Al-Furqan ayat 68 sampai 77 di Al-Qur'annya di juz 19 halaman 366. Kepada Mbak Siti saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Eli. Apa suara saya jelas ya? Jelas, Mbak. Oke, baik. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu saya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka ganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat
dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga keselamatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dan mereka kekal di dalamnya. Jika itu baik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad pada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, pula azab pasti menimpamu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair. Eh, Mbak Siti atas tilawahnya, semoga bagi kita yang mendengarkan dan Mbak Siti membacakannya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke materi, kita akan berkenalan dulu dengan Ustazah kita hari ini. Ada profilnya, saya bacakan sebentar ya Ibu ya. Eh, Ustazah kita hari ini bernama lengkap Mukti Amini, yang lahirnya 17 Februari 72 di Purworejo. Beliau sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Alamatnya di Pondok Cabe Indah, Tangsel ya. Pendidikannya dari STAN, D3 Akuntansi, S1 PAUD IKIP Jakarta, S1 Komunikasi Dakwah Al-Hikmah, S2 dan S3 di PAUD UNJ. Hobinya menulis, mengisi pelatihan, camping, membaca, dan silaturahim. Motonya, don't make anything harder than it should be. Pengalaman organisasinya banyak ya Bu ya, jadi bendahara Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ketua Umum PD Salimah, Salimah DKI, Pendidikan Yayasan Dharma Karya UT, Pendidikan Yayasan Al-Hikmat Tangsel, dan Pembina Yayasan Citra Muslimah Sejati Tangsel. Pengalaman kerjanya juga sebagai ada dosen PGTK sampai 2004, ada dosen PGTK Darul Kalam, dan yang sekarang dosen S1 PAUD Universitas Terbuka ya Bu ya. Ini pengalaman kerjanya terkait PJJ di lembaga UT dan Kemendes dan Kemenkes. Portofolinya sebagai narasumber udah banyak, jam terbangnya mulai dari 2019, 2012 ada siaran live TV, dan sebagai narasumber kegiatan seminar PAUD Parenting, Kaji dan Kemuslimahan. Kegiatan sekarang sebagai dosen, Ustazah juga sebagai lead auditor ISO, owner daycare, Alit Firdausi, penulis lepas, dan juga seorang peneliti. Ini beberapa buku karya yang telah ditulis oleh Ibu Mukti. Cukup banyak. Nah, katanya menulislah katakan rasamu pada dunia. Itu ungkapan kasih Ibu. Nah, ini motivasinya keluarga adalah tempat paling nyaman dan kita untuk merasa pulang. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bu Mukti untuk menyampaikan kajian hari ini ya, bertema resep pernikahan sampai jannah. Silakan Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar jelas ya. Jelas, Ustazah. Saya kalau dipanggil Ustazah tuh rada jiper ya. Eh, Kalau kalau di Al Azhar itu kalau Ustazah itu kan profesor ya gitu ya. Padahal ya kalau di kita yang apa ngajar ngaji juga dipanggilnya Ustazah sama Ustadz ya. Berbeda. Jadi takut gitu kalau dipanggil Ustazah. Pertama-tama mohon maaf suara saya tidak terlalu bagus. Jadi kemarin siang tuh saya kehujanan, ternyata malamnya menjadi batuk-batuk. Jadi
Mohon maaf kalau sedikit terkendala ya dengan masalah suara ini. Jazakumullah khairan untuk kedatangannya di layar maya ini, teman-teman dari Keputrian ya, Muslimah BRIN, yang hari ini bisa berkumpul ada 31 orang kalau di sini. Ya, semoga nanti juga bisa bertambah lagi. Ini pertama kali saya bertemu dengan teman-teman semua ya. Saya panggilnya teman-teman aja ya, karena kayaknya banyaknya sebaya ya. Mungkin juga ada juga yang lebih tua atau mungkin juga ada yang lebih muda, tapi ya sosok lah gitu ya. Insya Allah masih masih eh, setara. Alhamdulillah, syukurillah, saya diberikan amanah oleh kemarin Mbak Siti ya yang menghubungi saya. Saya langsung izin share screen aja, boleh? Ya, Ya, sebentar. Bu, silahkan. Oke, ya, bentar. Awalnya materi yang diberikan ke saya itu berkaitan dengan LDM secara khusus gitu. Tapi wallahualam pas kesininya tampaknya ada sedikit penyesuaian. Jadi saya juga menyesuaikan dengan apa yang diminta. Sebentar. Sudah terlihat ya. Sudah, Ibu. Saya saya fullkan saja. Oke. Ini materi yang mau kita bahas hari ini. Ya, mungkin kita sudah beberapa kali mendengar yang ini ya. Tipe-tipe tipe rumah tangga gitu ya. Ada yang tipe hotel, ada yang tipe rumah sakit, ya, ada yang tipe kuburan, ada yang tipe pasar. Yang ideal adalah tipe madrasah atau tipe masjid. Macam mana sih ya kalau tipe hotel ya berarti memang benar-benar cuma buat pulang aja, buat nginep aja gitu. Jadi pokoknya kerja dari pagi sampai malam, jarum super ya kalau dulu istilahnya. Jarang di rumah suka pergi gitu ya. Jadi benar-benar ke rumah itu cuma buat tidur, besoknya pagi-pagi habis subuh udah pergi lagi siap-siap lagi. Itu tipe hotel. Nah, kalau tipe rumah sakit yang seperti apa? Ya, eh, adanya rumah tangga itu untuk lebih banyak sakitnya gitu, untuk saling mengobati antara suami atau istri. Ini juga ada yang terjadi seperti itu gitu ya. Nah, kalau tipe ring tinju ini juga banyak. Jadi berantem aja, tapi herannya juga anaknya banyak gitu. Jadi di satu sisi eh, sering berantem atau sering bertengkar, tapi ya tetap kebutuhan biologisnya tidak dinafikan gitu, tetap punya banyak anak. Nggak tahu, mungkin memang penyelesaiannya begitu gitu ya. Itu banyak terjadi. Di sini yang sudah menikah berapa orang atau yang belum menikah ada berapa orang? Ada banyak kah? Boleh chat ya, yang belum siapa aja gitu. Saya gitu. Jadi saya bisa menyesuaikan gitu nanti kalau terlalu ke materi yang sudah menikah kan juga kurang pas barangkali. Bu Meliana sudahkah ya? Sudah Bu ya? Sudah. Sudah, Bu. Mbak Siti belum ya? Ya, Mbak Siti ya. Ini, saya jadi manggilnya kan Mbak gitu kan. Sering beda. Nah, kalau tipe pasar ini yang tipe bargaining, banyak ininya, tawar menawar gitu ya. Baiknya gini, baiknya gitu, nggak kelar-kelar. Itu ada juga yang model seperti itu, bargaining terus jual beli terus. Nah, tipe kuburan yang seperti apa? Ya, masih ini agak mengejala sekarang setelah masa gadget terutama. Kumpul secara fisik, tetapi komunikasi itu tidak berlangsung dengan bagus. Jadi sama-sama diem. Gitu. Meskipun dalam satu ruangan yang sama-sama sibuk dengan gadgetnya misalnya. Itu jadi tipe kuburan. Jadi ya sekedar sekedar ada saja dalam serumah, tapi tidak berjalan fungsi-fungsi rumah tanggaan. Nah, yang bagus tentunya adalah tipe madrasah, tipe di mana kita bisa belajar kepada suami, suami bisa belajar pada kita, atau tipe masjid ya, di mana rumah tangga itu dijadikan untuk sarana ibadah. Nah, dalam kenyataannya eh, saya membagi tiga tipe ini ya. Ini berdasarkan pengalaman saja sih sebetulnya gitu ya. Kan kadang ada orang yang ya udah mau gimana lagi, saya ya begini adanya. Mau dibikin kayak gimana lagi nggak bisa gitu ya. Itu yang model-model yang kebal ya. Yang apa? Kekeh gitu tidak mau berubah. Nah, tidak mau berubah ini bisa disikapi oleh pasangan dengan beberapa macam. Ada yang kebal gitu ya. Ya sudahlah nasib dapatnya yang begitu gitu ya. Akhirnya gitu ya. Ya sudahlah bertahan. Bertahan dengan segala macam konsekuensi ketika dia menghadapi misalnya
punya istri yang cerewet banget gitu ya. Sampai pernah kan ada kisah, saya lupa tabiin siapa. Jadi istrinya itu benar-benar cerewet sampai mengganggu proses si ustadznya itu, syekhnya itu mengajar. Sampai kemudian muridnya itu mengatakan, Ustadz, Syekh, kenapa itu istri nggak diceraikan saja? Orang kita lagi belajar, dia tuh malah kayak apa meminta hak belanja gitu-gitu loh. Kan ini habis gitu. Kesannya seperti itu. Lalu apa jawab si Syekh itu? Dia mengatakan, oh, saya tidak akan menceraikan dia karena justru dengan kecerewetannya itulah saya mendapatkan banyak pahala gitu ya, karena sabar gitu ya. Jadi itu contoh kebal. Artinya ya sudah, memang paketnya begitu, susah dibenerin ya sudah, bertahan aja. Tetapi ada juga yang tidak kebal, dalam arti akhirnya ya bubar, cerai gitu ya. Mungkin punya harapan begini dan begitu, terus kemudian oh pas nikah lo kok begini. Ini zaman zaman Rasulullah pun ada. Kita mungkin pernah ingat, saya lupa namanya, sahabiah siapa yang nikahnya tanpa nazar, tanpa melihat calon suaminya gitu ya. Dan mungkin dia sudah punya bayangan bakalan punya suami yang begini begini begitu gitu ya. Ketika sudah berjalan sekian lama, kemudian dia itu baru menyadari kalau suaminya itu paling hitam, paling jelek, paling pendek gitu lah. Pokoknya enggak banget gitu kan. Sampai kemudian itu mengganggu istilahnya perkhidmatan dia. Artinya misalnya mohon maaf nih, sedang menunaikan kewajibannya sebagai istri, bayangin laki-laki lain. Itu kan jadi masalah. Kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan saran memang sebaiknya adalah bercerai gitu ya. Nah, ini contoh ketika memang tidak bisa tidak bisa menyelaraskan harapan-harapan itu dengan kondisi yang ada. Yang paling ideal adalah yang ketiga. Artinya apa? Ini kayak ibu-ibu semua tahu ini ya, besek ya. Kalau besek itu kan suka ada pasangannya tuh ya, besek sama tutup gitu ya. Atau kotak kayu lah, kotak kayu dengan tutupnya gitu. Itu kan tidak serta-merta pas gitu kan, pasti harus diukur-ukur. Ah, Anggap saja kotak kayu. Kotak kayu supaya tutupnya pas plek gitu kan harus diukur, harus sedikit diasah, diserut lagi gitu ya supaya plek, enggak longgar, enggak juga terlalu kencang. Ah, posisi mengamplas sendiri itu kan tidak mudah. Apalagi kita mengamplas diri kita sendiri. Apa sih yang diamplas? Tentu adalah perilaku-perilaku negatif yang tidak disukai oleh pasangan. Masing-masing mengamplas dirinya sendiri gitu ya. Karena pasti setiap ada kelebihan kan juga ada kekurangan, dan itu yang terjadi kan di diri kita masing-masing. Tapi insya Allah hasilnya nanti ya tadi. Jadi seperti seperti jodoh, benar-benar seperti jodoh antara tempat dengan tutupnya itu plek gitu. Itulah samara gitu ya. Tapi harus ada pengorbanan ini. Mengamplas tuh sakit ya, diamplas tuh pasti sakit ya. Orang besi berkarat aja kalau diamplas kan jadi kayak gitu ya, rontok semua karatnya, apalagi diri kita. Tapi itu proses yang memang perlu kita lalui supaya menuju ke sana. Nah, saya suka dengan analog ini ya. Jadi kita ini kan di sini perempuan semua ya. Pernah nggak ke suaminya itu apa, nanya apa, dia terus kita jawabnya terserah gitu. Itu jawaban yang paling tidak disukai oleh bapak-bapak gitu ya. Karena ternyata terserahnya itu bersyarat gitu sebetulnya gitu ya. Jadi kayak gini nih, mau makan apa terserah. Ya udah kalau gitu nasi goreng, nggak mau nanti gemuk berminyak. Bebek goreng nggak mau kamu mau aku jadi gendut. Terus gimana maunya apa? Ya pokoknya terserah gitu kan, bikin bingung. Ini nggak mau, ini nggak mau, tapi ya, ujung-ujungnya terserah lagi kan. Akhirnya bikin pusing yang mikir apa sebenarnya. Jadi bersyarat. Itulah perempuan gitu ya. Jadi dia berharap eh, dengan mengatakan itu ya kayak ini ya, mau kemana nih ya terserah, tapi sebetulnya dia ngarepnya itu ke kafe gitu ya, semoga aja dia ngajaknya ke kafe. Ya udah kita ke taman ya, terus akhirnya nggak mau. Ya gimana kalau ke kafe gini 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 gini, akhirnya terserahnya itu terserah cuma formalitas. Itu yang sering dilakukan oleh perempuan, jadi muter gitu ngomongnya. Saya pernah mendapatkan cerita dari Ustadz Salim, bagus juga ya sebagai pembelajaran buat kita. Nanti saya ceritakan di apa slide berikutnya. Nah, ini Venus versus Mars. Kita kan Venus ya. Ya, laki-laki kan Mars ya. Berbeda caranya memang. Kita ngobrol-ngobrol begini itu juga dengan ngobrol aja nggak ada yang kasih solusi itu udah seneng. Ya, kita membuang gitu ibaratnya. Ada nyampah lah, kita nyampah, kita curcol gitu sudah. Tapi laki-laki kan enggak. Begitu kita pengen, Mas ini kok saya tuh pernah merasa merasa apa namanya, anak-anak itu keluar masuk ke kamar karena sebagian baju anak-anak itu masih di kamar saya.
gitu ya. Terus saya tuh ini gimana sih kok jadi berisik banget kamar gitu. Itu langsung suami itu ambil keranjang, baju-baju itu dituang semua tuh baju anak-anak. Padahal bukan itu maksudnya gitu ya. Solusinya bukan itu orang apa mesti gimana apa mungkin ada jam tertentu mereka masuk atau gimana gitu yang kita atur. Jadi kadang-kadang mereka tuh berpikirnya langsung solusi. Padahal kita lagi curhat-curhat aja gitu ya. Nah, kalau perempuan kan suka berkumpul, kalau laki-laki lebih suka dengan barang, ini juga otomatis. Nah, kita sukanya kan ngobrol yang kecil-kecil gitu ya, yang apa ngegeng gitu ya. Nah, ada ada grupnya tertentu. Nah, laki-laki sukanya yang rame-rame. Justru tidak terlalu nyaman kalau cuma dengan satu dua orang. Biasanya suka ngobrol. Kalau bertanya itu, kalau kita itu nggak masalah. Kita tanya, ibu-ibu mah hobi nanya. Tapi penjual aja hobi nanya gitu ya. Ini harganya berapa? Bisa tawar lagi gitu ya. Dan justru dengan bertanya itu kita biasa membangun kedekatan. Ya. Contohnya kalau kita lagi naik kendaraan umum gitu kan jadi asik tuh kalau ibu-ibu jadi ngobrol gitu ya. Kenal kenal juga enggak. Atau lagi ngantre mana lah, ngantre di rumah sakit, ngantre di public area itu kan kita tiba-tiba jadi kayak merasa punya temen ya. Kalau kalau perempuan seperti itu. Tetapi bapak-bapak bertanya itu sering dianggap sebagai kelemahan. Sehingga akhirnya dicoba aja dulu sendiri. Sampai mentok baru kemudian bertanya. Ini juga sering saya alami. Kalau lagi jalan. Jalan naik mobil berdua gitu sama ayahnya itu. Kalau sekarang sih kita sudah terbantu Google Map ya. Kalau dulu belum sebelum zaman Google Map itu kita jadinya sering nyasar. Saya sama suami itu sering nyasar karena ya coba tanya itu sih bapak itu. Ntar dulu, ntar dulu. Jadi kayaknya gengsi banget gitu mau nanya itu. Padahal kan ada orang lewat kita bisa tanya. Ntar aja, ntar. Akhirnya nyasar gitu. Balik lagi. Sudah lah, memang lagi-lagi nggak mau dianggap, nggak bisa. Mau dicoba dulu ya sudah. Terus kalau kita menjawab, kita tuh mikir-mikir ini yang nanya siapa sih gitu ya. Kira-kira dia tersinggung nggak ya kalau saya ngomong gini. Kalau saya em, ngomong yang A, dia marah nggak ya gitu ya. Itu perempuan karena dominan perasaan. Kalau laki-laki enggak. Jadi ya menjawab apa yang ada. Akhirnya kita suka sakit hati gitu ya. Makanya misalnya, Mas, aku sekarang tambah gemuk ya. Kan itu pertanyaan menjebak banget tuh kalau buat bapak-bapak. Dijawab iya, nanti dia marah gitu ya. Dijawab, oh, enggak kurus, bohong gitu kan. Jadi salah semua gitu ya. Dijawab ini salah, jawab itu salah. Ya, pada akhirnya jadi si malakama buat bapak. Terus, ini kita itu cenderung kurang pede. Ibu-ibu perempuan itu kurang pede, gampang kurang pede lah. Kegemukan dikit jadi nggak pede, terus misalnya hitam dikit juga jadi gimana gitu ya, ada aja ya. Kalau laki-laki tidak terlalu masalah dengan itu, ya puas aja dengan dirinya. Nah, setelah kita menikah, maka yang perlu kita lakukan tadi adalah mengamplas. Mengamplas itu seperti apa? Adalah dengan menambal kekurangan, melejitkan kelebihan kita. Itu yang utama. Kekurangan sih pasti ada, ya. Dan kita bisa saling belajar. Pasti di antara sekian banyak kekurangan pasangan kita, pasti ada yang bisa kita pelajari juga, gitu ya. Nah, kekurangan juga pasti kita juga punya kekurangan yang banyak, yang kita juga bisa belajar untuk meminimalisir kekurangan itu karena belajar dari pasangan. Karena saya kan susah kalau memberikan contoh orang lain ya. Contohnya, saya pribadi lah, saya itu tipe tipe yang tadinya itu kurang sabar. Ya, saya kalau dipakai yang aliran apa kepribadian yang limpa itu, saya termasuk yang koleris. Orang koleris kan gitu ya, tek 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 gitu maunya. Gitu ya. Ketemu jodoh orang plekmatis, itu kan kutub utara sama kutub selatan tuh. Ya, plekmatis bayangin gitu ya, santai gitu ya. Tadinya tuh, wah kok bisa ya? Ada orang sesantai itu gitu ya. Tetapi kemudian saya juga belajar, oh ternyata dari dia saya mendapatkan bagaimana cara supaya bersabar gitu ya. Oh kalau misalnya ngadepin sesuatu tuh nggak panikan, santai gitu. Harusnya kayak gitu. Jadi kitanya juga adem ayem. Jadi mengayomi banyak orang lah akhirnya. Itu saya belajar dari beliau. Ya, jadi tempat menimba ilmu itu kita sebetulnya dekat saja dari pasangan-pasangan kita. Nah, supaya tidak terlalu kalau orang Jawa bilangnya keblondrok sakit ke bawah kayak tadi sahabiah yang bercerai tadi karena kebayang suaminya itu nanti yang begini begitu. Dari awal lebih bagus kita memasang harapan yang tidak terlalu tinggi. Ya, itulah yang paling aman. Supaya apa? Supaya nanti kalau ekspektasi kita itu kemudian ternyata kenyataannya lebih tinggi dari ekspektasi, kita jadi bersyukur. Tapi kalau kenyataannya di bawah ekspektasi kan kita jadi menyesal ya, kesel kayak tadi terus kemudian bercerai itu repot.
lebih enak harapan yang biasa-biasa aja, tidak istilahnya gini, kriteria suami yang idamannya seperti apa sih? Oh, harusnya begini, begitu banyak banget. Ternyata nggak tercapai. Lebih bagus istilahnya kayak Pertamina, sama-sama mulai dari nol aja deh. Habis itu kita sama-sama perbaiki diri. Kita sama-sama punya kemauan untuk mengasah diri kita masing-masing, untuk mengamplas diri kita. Nah, itu yang lebih ideal gitu ya. Jadi dan ini saya rasa keluarga kita banyak mengalami ini lah ya, sama-sama dari nol ini. Terus bagaimana dengan perubahan target dan cita-cita antara sebelum dan sudah menikah? Nah, ini kudu realistis. Apalagi nih teman-teman kan banyak di BRIN ya. Dulu waktu saya kuliah itu awal-awal masuk S2. Tadinya tuh udah kebayang tuh saya tuh mau ikut yang S2 langsung tanpa tanpa tesis gitu. Namanya meritism kalau di UNJ kan waktu itu ada. Terus ternyata baru baru 3 bulan menikah kali, baru 3 bulan kuliah kali ya menikah. Ya saya nggak bisa memaksakan diri kan. Kalau saya single mungkin saya masih bisa pokoknya belajar gitu ya. Kan kebayang menikah dunia baru, punya orang yang kita punya pasangan yang kita juga tadinya nggak kenal, banyak kewajiban yang harus saya laksanakan ya. Sudah disesuaikan cita-citanya. Nah, kayaknya udah yang penting lulus S2 dulu aja deh gitu. Jadinya nggak ada ceritanya lanjut S3 gitu. Jadi S3-nya kapan-kapan. Nah, ini tentu harus kita kita diskusikan sebaiknya justru sebelum menikah gitu ya. Waktu ta'aruf itu kita kita sampaikan mau mau seperti apa sih nanti gambarannya kalau sudah sama-sama menikah. Jadi bukan hanya soal apa namanya rumah di mana, terus masalah yang disukai apa yang nggak disukai apa, tapi juga tentang visi misi ke depan itu harus jelas. Salah satu pertanyaan yang sempat ini menarik ya, artinya mungkin nanti ya entah ya Mbak Siti ada dan sebagainya mungkin mengalami ini. Saya ingat banget waktu ta'aruf itu, waktu itu karena posisi saya sedang kuliah, sementara calon suami itu di kementerian yang biasa mutasi kemana-mana gitu ya. Kan saya bayangin lah, nanti kalau tiba-tiba mutasi kuliah belum kelar gimana gitu ya. Nah, terus saya menanyakan tentang itu. Dan sama tanggapan dia, kalau misalnya istri terus melaju ke pendidikan itu, tanggapannya seperti apa? Ternyata yang dijawab justru bikin PR banget buat saya ya, karena kebetulan saya bidangnya PAUD, kata dia eh, istri yang baik dan ibu yang baik itu butuh ilmu untuk mendidik gitu ya. Dan kalau ilmu PAUD itu kan akan kepakai gitu ya. Jadi mestinya nanti semakin tinggi ilmunya ya insya Allah cara mendidik anaknya semakin bagus gitu ya. Wah itu kan ngampleng diri saya sendiri gitu ya. Waduh berarti berat nih ya. Justru kebalik ke saya lagi. Artinya setuju-setuju aja untuk saya tetap kuliah gitu ya. Nah mungkin pernah dengar ini. Zamiluni itu menjadi surat Al-Muzammil. Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ini kisah Rasulullah ketika pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu pertama kan ya. Zamiluni, zamiluni, dasiruni, dasiruni menjadi surat Al-Mudaththir ya. Zamiluni, ya, selimuti aku. Jadi memang kita itu kadang-kadang sebagai istri itu kadang-kadang harus bersikap seperti seorang ibu ya, kadang-kadang suami itu bayi berjenggot gitu ya, bayi besar ya, bayi mukibat ya, yang maunya dimanja-manja, disayang-sayang, dimanja-manja gitu ya. Dan dia sebagai seorang suami butuh dipercaya sebagai koam, itulah yang dilakukan oleh Khadijah gitu ya. Di Zamiluni Dasiruni juga terlihat di situ betapa pentingnya kontak fisik ya, pelukan, genggaman tangan antara ya bahkan sesama perempuan pun kita merasakannya kalau kita lagi eh, apa namanya butuh dukungan, saya pengen dipeluk gitu ya, itu sudah secara secara psikologis itu sudah meningkatkan hormon dopamin, jadi kita lebih tenang gitu ya. Itu perlu ya, apalagi antara suami istri. Jadi Khadijah melakukan itu ketika Rasulullah pulang. Zamiluni, dasiruni, dasiruni. Langsung Khadijah memeluk dan kemudian mengajak ke tempat tidur dan menyelimuti ya, diselimuti. Ini yang terjadi ya. Nah, ini masih nyambung dasiruni ya. Kadang-kadang suami itu tadi ya menambahkan peran istri yang juga sebagai ibu, tempat paling nyaman untuk mengadu, untuk manja. Kenapa? Setelah dia seharian harus tampil perkasa di luaran gitu ya. Kalau di rumah kan udah kebuka topengnya, udah boleh mesra-mesra gitu ya. Nah, atau sebagai bocah ya. Kenapa? Karena di luar dia harus sebagian besar waktunya dia harus berperan sebagai laki-laki dewasa yang
menjadi tulang punggung gitu ya. Jadi di rumah tuh saatnya rehat gitu ya. Nah, kita sering sekali mendengar istilah sakinah, mawadah, warahmah ya. Ada yang nyingkat samara, ada yang juga yang nyingkat samawa. Tapi yang paling tepat atau lebih tepat samara ya sebetulnya, karena warahmah itu waknya itu kan kata sambung ya, jadi tidak untuk disingkat ya. Kalau kita lagi baca Quran kan kita suka mendengar istilah sukun, tasjid ya, sukun, sakan ya, sakan itu di situ berhenti. Kalau huruf kena sukun kan jadi berhenti kan, min misalnya, bukan mina ya, min ya, misalnya itu kan berhenti. Disitulah, jadi sakinah itu berhenti di situ. Berhenti karena nyaman, bukan berhenti karena dipaksa ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sakinah itu sendiri itu nggak given ya. Harus ada upaya ke sana. Nggak ujuk-ujuk ada gitu ya. Dan itu upayanya luar biasa yang tadi mengaplas tadi ya. Inner sama outer. Innernya itu ya kita sendiri bagaimana kita harus makin cantik akhlaknya, makin kuat ibadatnya. Dan semalam bincang-bincang dengan suami kebetulan ya, besok aku mau ngasih ini nih materi tentang BRIN. Dia titip pesan, sampaikan juga ya, salah satu kiat sakinah itu sama-sama sehat. Ya mungkin karena faktor usia ya, kami kan sudah 26 tahun menikah gitu ya. Ternyata ya itu sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kualitas fisik kita oke, itu juga lebih nyaman gitu ya untuk berkomunikasi, untuk membangun sinergi itu lebih enak. Coba kalau kita dua-duanya sakit ya, cuman waktu tuh habis untuk saling mengurusi yang sakit. Jadi tipe rumah sakit tadi. Ya. Jadi itu sangat relevan dengan apa namanya, pribadi Muslim. Salah satu ciri pribadi Muslim itu kan kawilugism ya, jiwa yang ya apa, fisik yang kuat. Nah, fisik yang kuat itu yang tadi, yang sehat tadi ya. Nah, kalau keluar seperti apa ya? Bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga besar, keluarga suami kan juga semuanya keluarga kita, juga bahkan hingga tetangga, bahkan juga hingga masyarakat sekitar. Itu bagian dari sakinah. Kan kebayang, misalnya kita di dalam rumah tuh oke banget gitu ya, bondingnya terjadi. Tetapi kita nggak akur dengan tetangga, merusak sakinah pasti gitu ya. Jadi nggak nyaman gitu ya. Nanti ada tetangga tiba-tiba ngelabrak apa atau dia gosip apa sampai juga ke telinga kita. Jadi pasti ada pengaruhnya. Apalagi kalau itu terjadi pada intrik-intrik terjadi pada keluarga besar, Pak, itu lebih berpengaruh. Nah, kalau mawadah apa? Kalau mawadah tentu teman-teman juga mungkin sudah tahu itu kaitannya dengan nafsu biologis. Makanya mawadah itu perlu dilandasi dengan pernikahan ya. Makanya namanya mawadah, karena kalau enggak dengan pernikahan ya jadinya nafsu biasa. Kenapa ini menjadi begitu penting? Karena memang tujuan pernikahan itu sendiri adalah memperbanyak keturunan ya. Saya pernah baca di bukunya Salim Afilah itu, judulnya itu bagus. Nazor bukan ta'aruf gitu ya. Jadi selama ini kan kita suka ta'aruf terus, zaman dulu bahkan udah saya percaya aja sama Ustadz, saya percaya sama Ustadz, saya nggak perlu lihat calon istri saya gitu misalnya. Tidak ya. Jadi nazar itu tetap perlu karena kaitannya ke ini interest of sex. Jangan sampai ada beberapa kasus yang baru sehari dua hari nikah istrinya sudah diceraikan karena dia tidak membayangkan punya istri yang seperti ini. Nah ini kan, naudzubillah ya, kasihan gitu ya. Makanya nador itu adalah salah satu prosedur yang harus dilewati sebenarnya. Tidak boleh saking sikohnya terus nggak mau lihat gitu ya. Itu justru salah. Perlu ya, karena kalau nggak sampai istilahnya terus atau misalnya nggak enak mau cerai terus bertahan aja, tapi tidak pernah terjadi hubungan suami istri, tidak ada kewajiban yang dilakukan oleh suaminya. Ini kan juga menyiksa gitu ya, kan kasihan. Oleh karena itu harus sama-sama menjaga penampilan gitu ya. Jangan sampai di luar seperti ratu, di rumah seperti hantu ya. Kalau zaman dulu kan bayangin hantu tuh pakai roll gitu ya, pakai rambutnya dikasih roll, terus dasternya daster yang bolong sana bolong sini. Emang daster bolong tuh paling enak sih ya, banyak anginnya sebilir. Tapi kalau depan suami kan jadi ya merusak citra gitu ya. Dan tentu ini resiprokal. Kenapa resiprokal? Jadi mestinya bersama-sama. Jadi bukan hanya si istri yang dituntut tampil charming, tapi juga kita juga meminta suami untuk ya misalnya, kan banyak juga nih bapak-bapak yang mohon maaf perutnya buncit gitu ya. Ya harus bareng dua-duanya gitu ya kan. Dari sisi penampilan gak elok, apalagi dari sisi kesehatan. Jadi ini mestinya resiprokal. Untuk saling menyenangkan itulah kita mencoba sehat, kita menjaga penampilan. Kalau sekarang apa istilahnya?
well dressing ya. Itu kan salah satu contoh ya. Jangan sampai kesannya kumuh gitu. Wah, ini gimana sih udah menikah dulu waktu belum menikah masih gadis cakep-cakep gitu ya bajunya. Sekarang giliran menikah, wow, udah itu aja ya, nggak pernah di ini terus tampilannya ya kumuh. Itu kumel itu kan kurang oke. Nah, trilogi yang terakhir adalah Rahmah. Rahmah ini akan terlihat ketika kita makin menua ya. Di sini ada yang lebih dari 20 tahun menikahnya? Adakah? Ya, kalau ada boleh chat ya. Nah, tentu ini akan teruji, makin ke sini makin teruji. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak ada juga jaminan ketika sudah lebih dari 20 tahun aman-aman saja, tidak gitu ya. Kalau kata Ustadzah Yoyo itu, setiap kita itu punya lapis kepribadian. Saya almarhumah. Dan kita tuh tidak tahu lapis kepribadian yang mana yang akan terbuka pada usia berapa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa, aku mah udah kenal luar dalam sama suami aku. Ternyata enggak. Usia 10 tahun, oh kita baru tahu, oh suami saya ternyata seperti ini. Ketika ada kasus apa. Jadi ada pemantiknya biasanya gitu ya. Setelah 20 tahun, oh ternyata suami saya itu punya sifat kayak gini, saya baru tahu gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi jangan merasa aman ketika usia pernikahan sudah cukup lama. Nah, yang diharapkan tentu seperti pepatah orang Jawa itu kayak kayak Mimi dan Mintuna gitu ya, kayak Mimi dan Mintuno, kayak kakek nenek yang saling menggandeng ya, kayak gambar inilah ya, apa si kakek benerin benerin kerudung si nenek ini kebetulan pas ketemu di jalan ini, jadi saya foto aja gitu ya, nggak kelihatan mukanya, tapi masya Allah ya, eh, ujian cinta itu justru nanti memang di ujung usia. Kita bisa belajar dari kisah Khawlah bin Sa'labah di surat At-Taghabun itu ya. Nah, di mana Khawlah pada waktu itu sudah menua sehingga suaminya Aus itu mengatakan, kamu bagaikan punggung ibuku gitu kan di dalam kisahnya. Nah, kemudian itu kan sudah jatuh talak. Ya, itu dia lapor kepada Rasulullah. Bagaimana sementara apa namanya ini talak apa bukan gitu ya. Rasulullah sudah menegaskan bahwa itu talak. Terus bagaimana supaya tidak jatuh talak? Yaitu akhirnya supaya ada kafarat sumpah kan. Harus membayar kafarat sumpah tuh suaminya itu supaya tidak jatuh gitu. Karena itu sudah menyumpahi istrinya supaya jatuh talak. Tapi kemudian Khawlah itu saking sayangnya sama suaminya, kebayangkan. Kafarat sumpah itu kan yang pertama kan membebaskan budak. Kalau nggak bisa memberikan pakaian ya 40 orang. Kalau nggak bisa lagi memberikan makan ya. Itu eh, Haulah mengatakan ya jangankan untuk membebaskan budak atau memberikan makan, kita makan aja pas-pasan gitu ya, bukan termasuk keluarga yang kaya lah. Itu sampai kemudian akhirnya Rasulullah itu ibaratnya benar-benar harusnya bersyukur suamimu itu karena kamu itu orang yang pemaaf. Jadi dia itu pulang justru membawa apa ya, kurma kalau tidak salah dari Rasulullah, ini berikan kepada suami kamu untuk sebagai tadi sebagai sarana untuk membayar kafarat sumpah suami kamu itu gitu ya. Jadi dia itu datang ke Rasulullah bukan kesel tapi mau tahu posisi saya tuh haram nggak sekarang sebagai istri gitu ya. Nah, begitu tahu haram dia tetap carikan jalan keluar padahal udah disumpahin nih loh ibaratnya sama sama suaminya. Ini kan berarti ya tadi masih ada rahmah dalam hati Khawlah ya terhadap suaminya sehingga dia tetap memberikan eh, apa jalan keluar. Nah, ini kan kadang-kadang kita merasa kalau kalau perempuan sih biasanya sih justru oke ya dengan masalah verbalisme ini, bapak-bapak yang apaan sih, yang penting kan bukti nyata gitu kan, yang penting kan kita bantu-bantu, emang kurang kurang apa sih selama ini udah dibantu, emang masih ragu kalau saya cinta kan gitu ya, padahal sebetulnya nggak cukup dengan itu ya. Kalau kita kembalikan ke rukun iman itu kan salah satunya kan iqraru bil lisan ya kan, tasdikun bil kolbi, iqraru bil lisan, baru kemudian amalu bil arkan gitu ya. Jadi tahapannya kan ke sana memang harus diikrarkan gitu. Aku mencintaimu. Nah, kalau kalau malu-malu atau gengsi kan sekarang bisa pakai WhatsApp gitu ya. Sekedar sekedar nanya apa bi lagi di mana, love you gitu gitu. Ya itu perlu gitu ya. Meskipun kayaknya agombal gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Justru dari yang seperti itu kita jadi nyaman, terbiasa ya. Karena apa? Karena persepsi itu dibentuk juga dari ucapan. Jadi saya pernah ketemu sama teman yang
eh, sejak awal nikah itu suaminya tuh tiap hari mengatakan I love you gitu ya, ketemu lagi I love you, dalam hati ini apa sih tiap hari begini, tapi ternyata ya ya itu eh, membangun bonding, supaya benar-benar mencintai adalah dengan mengungkapkan itu, dan memang benar-benar mencintai gitu. Jadi istrinya alebay tiap hari I love you mulu, orang masih ketemu-ketemu juga gitu ya. Momen berdua, we time ya, bukan hanya me time, perlu ya. Perlulah sekali-kali minimal banget waktu anniversary lah, pergi berdua gitu ya. Aduh kasihan anak, ya udah jangan pikirin anak, nanti titipin aja dulu gitu ya. Sekali setahun kok ya, perlu seperti itu ya. Atau eh, ya nggak harus yang mahal sih ya, sekedar bakso bareng berdua atau kemana gitu ya, yang benar-benar intimate lah, itu perlu. Bukan urusan di kamar aja yang berdua, tetapi sekedar jalan sebentar keluar berdua itu perlu ya. Ganti-ganti mungkin naik motor sekali-kali, sekali-kali jalan aja berdua kemana, jalan kaki muter-muter. Nah kalau saya sekarang termasuk penganut yang harus jalan kaki 1 jam sehari, itu kalau hari libur suami saya nemenin gitu, yuk yuk ayo jalan kemana, dan lumayan ya, sambil jalan sambil ngobrol, kita tahu kan 1 jam gitu. Kalau jalan sendiri kan nggak ada teman ngobrolnya. Nah, panggilan spesial ini juga perlu. Jadi bukan hanya pada saat pengantin baru, tetapi hati-hati ya untuk panggilan spesial ini, tentu pada saat private gitu, artinya tidak di depan anak-anak gitu. Nanti anak-anaknya ikutan kan kadang-kadang ya, sesuai panggilan yang kita sampaikan ya. Jadi contoh buat anak-anak. Kenapa perlu? Ya, ini kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah pun kan memanggil istrinya kan Humairah ya, memanggil Aisyah. Jadi ada apa namanya, tanda ya, tanda tertentu yang memang kita buat untuk pasangan kita. Saya rasa di sini semuanya sudah melakukan ini. Nah, ini eh, ini kan sering terjadi gitu ya. Ah, kamu tuh udah nggak bakal ngerti dah gitu ya. Beda kayak tadi antara Venus dengan Mars ya. Kalau laki-laki itu sebenarnya dia butuh banyak didengar. Kenapa? Makanya kita itu diciptakan 1 mulut 2 telinga gitu ya. Jadi memang dia tuh butuh kuping gitu ya, bukan butuh pesaing. Misalnya dia pulang ucuk-ucuk kusut gitu ya, dia pengennya itu mau curhat kepada istrinya kan. Tapi kan kadang-kadang istrinya sendiri juga mungkin rempong dengan urusan rumah atau urusan kantornya juga. Misalnya bapaknya mengatakan, oh tadi tuh di kantor gini 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 gini. Ah, lebih parah di kantor aku bi, gini gini gini. Ya nggak jadi tuh mau curhat karena menjadi saingan gitu ya. Oh, di kantor aku lebih gini ya, memang butuh telinga. Bahkan apa namanya, sampai saya punya temen yang dia itu benar-benar pulang, nyempetin pulang hanya untuk jadi eh, untuk didengarkan gitu. Jadi istrinya itu untuk jadi kuping gitu. Padahal jauh gitu ya. Rumahnya itu jauh, maksudnya kantornya itu jauh lah. Biasanya tidak tidak pulang setiap hari. Jadi kadang-kadang butuh kuping untuk didengerin aja gitu ya. Dan ada kalanya memang selain didengarkan, suami itu juga butuh waktu untuk sendiri. Masuk gua istilahnya. Tidak bisa diganggu gugat. Jadi kadang-kadang dia butuh sendiri, nggak mau diganggu. Kan kayak ini ya. Jadi kesannya mungkin kalau buat perempuan, ih kok sama istri nggak percaya sih, gitu ya. Kok nggak mau cerita sih? Ya memang seperti itu modelnya gitu ya. Karena menceritakan sesuatu yang dia sedang tangani itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Jadi dia pengennya selesai dulu nanti, gitu. Kalau sudah selesai, nah biasanya baru dia lapang untuk cerita, gitu ya. Ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya, supaya komunikasi kita nyaman. I'm okay, you are okay. Ya, jadi menggunakan bahasa asertif ya. Aku sih pengennya gini gini gini. Aku lebih suka loh kalau Mas gini 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 gini. Jadi bukan kamu tuh gini gini gini. Ini naruh anduk pasti deh. Anduk basah taruh di tempat tidur nih. Jadinya tempat tidur basah semua ya. Ya gitu-gitu ya. Yang modelnya apa? Adjustment gitu ya. Menuduh. Nah, itu jadi repot. Termasuk urusan meminta izin. Ya, jadi meminta izin ini perlu banget buat kita para para istri gitu ya. Meskipun tidak harus yang kecil-kecil ya, mau beli cabai minta izin gitu ya. Yang sifatnya krusial tentunya ini sangat perlu. Jadi eh, ya saya nggak tahu teman-teman di sini misalnya mau dinas luar, bilang dulu nggak ke suami. Misalnya ditugaskan dinas luar, bilang ya, kan bilang kan. Kalaupun tiba-tiba sudah ada ST ya paling nggak apa namanya, pemberitahuan gitu akhirnya ya, bukan minta izin lah, ST-nya udah ada mau gimana gitu ya. Aduh Mas, ternyata kan ini saya ada tugas tuh ya, tapi disampaikan sebelum berangkat, jangan ujuk-ujuk pergi terus
udah nenteng tas baru, Mas aku mau pergi ke sini. Nah itu kurang gentle. Tidak membandingkan dengan laki-laki lain, jangan sekali-kali ya. Coba kayak Pak itu gini-gini, ya udah kamu jadi istrinya Pak itu aja, kenapa jadi istriku gitu kan, repot kalau begitu ya dibalesnya ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Kita juga kan nggak mau dibanding-bandingkan dengan si A si B gitu ya. Dan dibiasakan untuk minta maaf lebih dulu. Apalagi memang kita statusnya itu kan, kita tuh kan pasukan ya, kawamnya tuh suami. Biasakan untuk kita tuh meredam kemarahan itu dengan meminta maaf lebih dulu. Yang selanjutnya adalah menghargai privasi masing-masing gitu ya. Kalau misalnya suami mengatakan eh, ada file-file yang nggak boleh dibuka, ya nggak apa-apa. Memang hak dia gitu ya. Misalnya HP, aku nggak suka kalau HP ku dibuka-buka ya. Meskipun ada saat-saat tertentu ketika kita menangkap tanda-tanda tertentu, kita ada juga perlu tahu gitu ya. Nah, kadang-kadang nih karena model ibu-ibu itu panikan atau pakai perasaan, pas saat suami lengah itu kadang-kadang komentarnya panjang gitu ya. Misalnya dia gendong anak terus anaknya itu jatuh gitu. Wah, kita tuh aduh, apa itu sih gini 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 gini. Padahal kan ya udah terjadi, mau gimana gitu kan. Ya sudah, ya atau mau hampir menabrak atau sudah menabrak. Itu biasanya ibu-ibu tuh panjang komentarnya gitu ya. Karena sebenarnya bukan pengen ngomelin sih, enggak, saya tahu gitu ya. Karena ibu-ibu tuh butuh butuh menetralisir rasa itu dengan banyak mengungkapkan kata masalahnya. Cuman kebetulan kan kalau pas ngomongnya di situ kan jadi yang melakukan jadi seperti tertuduh gitu. Itu masalahnya. Jadi ya memang harus dialihkan kata-katanya. Nah, bagaimana supaya kita berbicara dengan pasangan ini efektif? Tentu harus pilih waktu yang pertama. Pilih waktu yang mana? Kalau kata Bu Elidisman, yang paling efektif itu supaya bisa dikabulkan itu pas habis jima. Kalau pas habis jima pengen apa? Nah, itu deh ngomong deh ya. Itu biasanya oke. Terus pilih isu kritis ya, nggak semua hal perlu disampaikan. Apalagi dia cuma punya waktu sebentar, misalnya pulang udah jam 8 malam, makan sebentar terus sudah saatnya tidur, ya sudah. Nggak usah semuanya diceritakan, yang paling penting aja. Dan rumuskan dengan 15 kata, nggak usah panjang-panjang. Ya, supaya efektif. Mana sih yang mau diselesaikan, yang mana yang perlu perlu diceritakan, yang mana tidak usah panjang kali lebar, cukup 15 kata. Ini agak susah mungkin buat perempuan, ya. Nah, bagaimana kalau hati kita merasa nggak nyaman? Pastilah pernah merasakan itu kan. Nah, dalam rumah tangga itu kan nggak mungkin kita asik aja gitu, enggak ya. Ya, sebisa mungkin rasa tidak nyaman itu tidak langsung kita keluarkan, tapi kita time out dulu. Sama seperti kami di pendidikan gitu ya. Itu selalu begitu. Kalau kita sedang tidak merasa nyaman, itu jangan sekali-kali ngajar depan murid. Karena pasti auranya ke bawah. Jadi kita minta time out, teman kita yang handle dulu gitu ya. Kita mungkin minum teh panas dulu atau apalah gitu ya, yang kira-kira bisa mengendalikan emosi. Gitu. Boleh sampai nangis boleh gitu ya, nggak apa, nggak masalah. Nangis kan bukan berarti menunjukkan kita lemah, tapi itu bagian dari bagaimana kita menetralisir emosi. Kalau misalnya tidak bisa berbicara yang nyaman, belum netral, jangan ngomong dulu ya. Lebih bagus diem, di diem dulu. Nah, biasanya suami atau istri itu suka tahu gitu ya. Apa sih kesukaannya istri saya kalau lagi ngambek gitu ya. Jadi ngambek itu wajar ya. Rasulullah itu juga pernah menghadapi Aisyah yang ngambek, pernah menghadapi Hafsah yang ngambek. Itu wajar sebagai apa namanya, bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Yang penting tahu solusinya gitu, dan yang penting nggak kebablasan sampai saling-saling diam beberapa hari, ya, itu yang tidak oke. Kalau nggak nyaman ngomong gimana? Boleh pakai sekarang kan bisa surat ya. Dulu belum zaman surat itu saya pernah punya temen yang kalau nggak nyaman itu naruh surat di lemari gitu ya. Jadi nggak enak mau ngomong, istrinya naruh surat di lemari. Suaminya juga gitu, kalau lagi pengen ada yang mau dibicarakan serius taruh, oh sebelah sini surat, oh ada yang mau disampaikan gitu ya. Atau kalau sekarang ya WA atau SMS itu oke banget gitu ya. Dan tetap segala hal yang tidak nyaman itu hanya menjadi rahasia berdua suami istri. Kecuali kalau kasusnya sangat fatal atau yang memang membutuhkan konsultasi seperti kisah Khawlah binti Sa'labah tadi gitu ya. Terus yang selanjutnya yang perlu kita lakukan ya tentu memaafkan. Memaafkan itu justru membebaskan diri kita. Ya pastilah namanya orang itu nggak bisa lepas dari kesalahan. Toh kalau sudah menyadari ada kesalahan, kan nanti langkah selanjutnya akan ada perbaikan. Jadi tidak menjadi masalah, ya.
Dan yang paling utama tentu adalah doa. Ya bagaimanapun kita kan tidak tahu ya. Kita ketemu suami itu kan sudah menjadi bagian dari takdir Allah. Maka takdir Allah pula lah nanti yang akan terus menuntun kita. Mau dibawa kemana ini rumah tangga ini gitu ya. Insya Allah seperti itu. Saya diberikan kesempatan sampai jam berapa, Mbak Meliana? 12.30 Ibu. 12.30 ya, berarti kurang sedikit lagi, 3 menit lagi ya. Iya. Nah ini saat menangkap tanda ya, kadang-kadang kan kita namanya perasaan perempuan ya, perasaan istri itu biasanya ngeh aja gitu ya. Kalau saat menangkap tanda gimana? Em, Harus ada kesepakatan di awal. Misalnya, saya pernah punya teman yang pokoknya kalau sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga sudah pulang kamu. Bapak ibunya mengatakan seperti itu. Karena oke, ada berantem oke, tapi kalau sampai misalnya dia melakukan kekerasan itu sudah di luar di luar rule, pulang. Ya, itu berarti kan kayak gini, jika A maka B. Kesepakatan dari awal. Saya juga pernah lihat apa namanya? eh, Baca siapa sih artis Cindy Fatika Sari ya sama suaminya itu. Jadi kalau misalnya siapa yang minta cerai, maka dia yang tidak punya hak asuh anak gitu. Jadi bertahan karena itu ya nggak mungkin kan, eh, pengennya kan ya sama-sama ngasuh gitu ya. Jadi eh, dibikin kesepakatan yang berat buat mereka meskipun mungkin itu dalam perjalanannya ya walam gitu ya. Terus mengenali dengan baik teman-temannya, teman-teman kerjanya gitu ya. Karena saya juga pernah punya kasus apa namanya, seseorang itu yang seumur pernikahan itu belum pernah berkunjung ke kantor suaminya gitu ya. Jadi dia nggak tahu suaminya itu siapa, temannya siapa aja gitu ya. Terus fungsinya apa sih? Ya fungsinya kalau kita kenal baik ya dengan mereka kan kita apa namanya, paling enggak kalaupun misalnya ada tanda-tanda yang kurang pas misalnya ya, misalnya ada terjadi ya sekarang kan suka ada ya pil-pil misalnya seperti itu. Paling enggak teman-temannya itu ngerti, aware gitu ya, ngasih tahu tuh kasihan istrimu ini kan udah kenal gitu. Jadi nyaman. Karena ya yang kejadian seperti itu terus kemudian tahu-tahu punya istri lagi ada gitu ya. Itu tadi. Jadi tidak mengenal lingkungan suami perlu kita ya. Suami pun seperti itu, perlu mengenal lingkungan kita. Kita siapa aja teman sekubikel kita siapa aja sih, keluarganya di mana, kalau perlu ada saling berkunjung. Jadi eh, suasananya itu jadi seperti keluarga besar kita di lingkungan kerja kita kan ini rata-rata ibu bekerja ya. Juga keluarga besar kita dengan keluarga teman-teman suami gitu. Jadi dari keluarga saling mengingatkannya akan lebih kentara. Nah, kalau memang sudah mulai ada feeling yang kok mencurigakan, ini boleh sekali-kali ya kita ya sekali-kali lihat gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kebangetan sih ya nggak perlu izin. Tapi kalau memang cuma kita sekedar pengen ini aja nggak apa-apa ya. Sudah ada kesepakatan tidak apa-apa. Nah, kalaupun sudah kemudian ada tanda ya harus bicara. Nah, apakah ini sampai kepada hakim atau tidak nanti tergantung permasalahan. Tetapi yang perlu digarisbawahi oleh kita teman-teman ya, perceraian itu memang dikatakan kan makruh gitu ya. Dikatakan dalam Islam itu makruh. Makruh itu karoha yang dibenci. Tetapi eh, bukan hal yang tabu. Ya, bukan hal yang aib ketika memang itu menjadi salah satu solusi, itu yang mau saya katakan gitu ya. Misalnya kayak kasus ketika Abdullah bin Abu Bakar itu menikah dengan Atikah. Ya. Saking cantiknya Atikah sampai lupa nggak sholat Jumat. Kebayang tuh ya, pengantin baru asyik aja lupa Abdullah bin Abu Bakar ini nggak sholat Jumat. Maka apa kata Abu Bakar? Hari ini juga ceraikan Atikah gitu karena dia sudah merusak ibadah gitu ya. Ya langsung diceraikan. Nah, tapi dalam perjalanan waktunya kedua-duanya juga sama-sama bertobat gitu ya, sama-sama dekat pada Allah, dan Abu Bakar melihat itu masih sama-sama cinta gitulah antara pasangan suami istri, kemudian diminta untuk rujuk kembali. Kita juga pernah mendengar kisah bagaimana Nabi Ibrahim ketika berkunjung ke rumah Ismail dan Ismail tidak ada di rumah tapi yang ada istrinya, maka Aisyah mengatakan ganti palang pintumu gitu kan. Dalam arti ini akhlaknya nggak bagus gitu ya, karena dialog dengan Ibrahim itu seolah justru menuntut ini itu ya, sehingga ganti palang pintu bercerai ya. Jadi bercerai itu kadang-kadang menjadi solusi ya untuk hal tertentu, bukan berarti aib. Karena waktunya sudah 12.31, saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin saatnya kita diskusi ya Mbak Meliana ya.
Ya, baik Ibu. Jazakillah khair atas pencerahannya ya tentang tipe-tipe rumah tangganya tadi, tentang tipe suami dan istri. Semoga menambah ilmu kita ya dalam berumah tangga. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan raise hand maupun dari kolom chat. Saya persilahkan. Mbak Oke. Siti hilang. Oh, Ada yang udah 29 tahun melebihi saya ya. iya, ada tuh Bu Ya, saya di baru kolom chat. 26 tahun. Ya, ada pertanyaan dari Bu Ipong Suginarti ya Bu ya. Ya. Nah, saya bacakan. Ada teman yang curhat, dia rajin belajar parenting dan lain-lain sebagai usaha untuk mewujudkan rumah tangga yang samara. Tapi suaminya sebaliknya. Diajak seminar nggak mau, dikasih link tontonan yang bagus nggak mau, dinasehati oleh ustadz juga susah. Terus apa ini? Eh, Watak jeleknya masih bilang cantik ke perempuan lain, masih mau boncengan dan perempuan lain dan lain-lain. Susah berubah. Minta nasihat dong, Ustazah. Hal apa yang bisa disampaikan untuk menguatkannya, untuk bertahan? Dia kadang capek dan pengen divorce. Anaknya masih kecil-kecil. Nah, itu Bu. Mohon pencerahannya. Wah, berat ya. Iya. Ya, memang ya itu tadi ya bapak-bapak itu kan merasa kalau diajak itu kan kayak mau diadili gitu ya. Hmm. Aduh, ngapain? Pasti nanti disalah-salahin deh di situ gitu ya. Jadi merasanya seperti itu. Jadi memang paling nyaman buat mereka itu adalah acara yang antar mereka gitu ya. Jadi sekarang bagus sih kayak saya lihat ada kayak lingkar ayah gitu ya. Ada forum ayah antar mereka. Jangan ada perempuannya gitu ya. Itu mereka lebih merasa nyaman gitu. Nggak bakal merasa diadili sama ibu-ibu gitu ya. Sehingga mereka nggak mau biasanya kalau yang apa couple-couple datang gitu ya, ya nggak nanti pasti eh, jadi sarana buat kita diituin gitu ya. Diminta ini minta itu perlu ya. Jadi em, buat forum yang memang khas bapak-bapak gitu ya. Itu mereka biasanya akan lebih nyaman. Nah, memang nggak mudah juga sih ngajaknya gitu ya. Eh, harus di pelan-pelan gitu, kenalan gitu ya, atau em, mungkin pura-pura naruh ini majalah atau diskusi yang ringan-ringan, tapi ujung-ujungnya sebetulnya materi yang kaitannya dengan bapak-bapak gitu. Pakai kasus. Memang nggak juga langsung berhasil sih yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau kemudian sampai kemudian punya istri lagi apa gimana saya nggak tahu. Masih bilang cantik ke perempuan lain, masih boncengan sama Oh, perempuan lain. ya. Belum bisa berubah Ustazah, itu maksudnya. Ya, ini kalau seperti ini kan kembali kepada buhul yang paling awal itu kan berarti soal eh, syariah ya. Masalah syariah itu. Jadi kita harus yakin betul bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita itu pasti ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan hak Allah gitu. Jadi tidak mungkin tidak gitu ya. Eh, saya pernah mendapatkan ini dari teman. Jadi di kantor suami itu ada yang eh, anu lah, tersangkut kasus korupsi, gitu ya. Eh, Ustadznya mengatakan ringkas aja. Coba dilihat dia gimana ibadahnya, sholatnya rutin nggak gitu ya, tilawahnya jalan nggak, pasti ada sesuatu dan benar ternyata gitu ya. Jadi sudah jarang ke masjid, terus tilawahnya juga kayak ini, pasti pengaruh. Makanya kan dikatakan ukhuwah pun itu kan buah dari iman gitu ya. Jadi kalau kita merasa tidak, kalau ukhuwah kan persaudaraan secara umum, apalagi ini dengan pasangan. Kalau kita tidak merasa kelak dengan pasangan atau apa dengan teman, itu berarti sebetulnya larinya ke iman kita gitu. Jadi sampai mana nih imannya? Nah, kalau sudah seperti ini ya memang berarti yang perlu kita lakukan kalau untuk diri kita sendiri kan kita yang sadar. Tapi kalau untuk orang lain sementara merasa kok susah banget, ya doa gitu ya. Insya Allah kekuatan doa itulah nanti yang ya biarlah Allah punya cara sendiri untuk memberikan kesadaran ya pada akhirnya nanti. Yang penting kitanya sendiri tidak apa namanya tidak putus asa untuk terus mendoakan. Itulah yang utama. Termasuk dengan anak-anak ya. Anak-anak ada masalah ini, ada masalah itu. Saya yakin, yakinnya setiap keluarga itu pasti punya cerita. Cerita yang hitam atau yang kelabu gitu ya.
Kalaupun sekarang kita merasa "Oh, keluarga kok baik-baik aja ya, kayaknya nggak pernah ada masalah. Itu karena pandai menyimpan dan kita nggak tahu. Itu aja, gitu ya. Setiap keluarga pasti punya cerita yang berat. Nah, bagaimana mereka bisa keluar dari masalah-masalah yang berat itu tadi yang pertama adalah yakin yakin betul dengan Nasrullah, dengan pertolongan Allah. Dan bagaimana kita memancing Nasrullah tentu dikembalikan kepada bagaimana ibadah kita, bagaimana keyakinan bahwa Allah itulah eh, segala solusi gitu ya. Sementara kalau ibaratnya kalau kita mau masang chip gitu ya 24 jam suami kita supaya nggak nyeleweng, supaya suami kita nggak macam-macam, taunya tetap goncengan juga gitu kan. Tetap Allah itulah sebaik-baik penjaga gitu ya. Apalagi kemarin kan Mbak Siti mau ngasih materi, saya diminta untuk ngasih materi LDM. Itu kepakai banget itu. Kita yakin betul bahwa Allah lah sebaik-baik penjaga. Kita pasrahkan saja sama Allah. Yang penting kita tidak menzolimi diri sendiri, tidak menzolimi pasangan. Nanti akan ada caranya bagaimana supaya dia kembali gitu ya. Insya Allah. Ya, mungkin tidak sebentar sih tapi ya itu butuh kesabaran. Oke? Waktu. Bagaimana Bu Ipong udah terjawab ya sama Ustazah. Selanjutnya ada dari Bu Iva, PRH ORPP. Bu Ustazah, pengalaman saya, teman saya mamanya mualaf. Nah, waktu awal-awal agak-agak gimana gitu terhadap Islam. Namun setelah anak-anak besar semua, anak-anak yang memberi pilihan ke mamanya. Pilihannya anak-anaknya, pilihan dari anak-anaknya maksudnya ya. Kalau mama mau tetap Islam dan pakai hijab, maka kamu akan tinggal sama mama. Tapi kalau tidak, kamu tidak pernah mau tinggal sama mama lagi. Qadarullah sampai sekarang mamanya sudah berhijab, anak-anak semua sudah selesai kuliah kedokteran semua. Oh, ini pengalamannya ya, Ustazah. Ya. Karena mamanya seorang mualaf. Mm-mm. Dari Bu Sestiani Dwi Astuti, jika suami istri yang bertengkar tapi tidak ada yang saling minta maaf, namun hidup berjalan seperti biasa, apakah akan menimbulkan sesuatu di kemudian hari? Nah, gimana sebaiknya, Bu? Ya, ya, Dipendam ini. ya. Nah, eh, jadi itu sebetulnya belum selesai gitu ya. Karena bagaimanapun maaf itu membebaskan. Membebaskan yang minta maaf maupun membebaskan yang memaafkan. Jadi kalau bisa sih ya, makanya kita mulai kan kita tidak bisa menuntut pasangan kita untuk memulai lebih dulu ya. Tuntutan itu kan kembali kepada diri kita ya. Kalau kita biasa melakukan itu nanti insya Allah sih nanti orang lain juga akan tertular. "Oh, ternyata nyaman kok setelah kita minta maaf." Jadi apapun masalahnya atau habis berantem kayak gimana ya sudah. Maaf ya tadi sudah gini gini gini. Jadi kita bukan berarti kayak si Bajai Bajuri itu ya maaf maaf ya sebentar-bentar maaf kayak gitu sih enggak gitu ya. Tapi untuk momen-momen yang memang kita perlu habis agak panas gitu ya begitu adem ya maaf tadi aku emosi gini 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 gini. Ini memang harus kita kita clearkan dengan itu. Ibaratnya itulah cara kita membasuh luka gitu ya. Luka hati itu dibasuh dengan salah satunya adalah memohon maaf. Termasuk kepada anak-anak ya, bukan hanya dengan pasangan. Karena ini kalau dikaitkan dengan anak-anak itu jadinya luka pengasuhan ya. Kan ibu-ibu kan suka ngerasa, biasalah anak-anak mah maklum lah kalau maknya cerewet gitu ya. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada. Itu nanti seperti yang di kalabal rona ala qulubihim itu ada satu nokta gitu ya. Akan terkumpul itu bahwa dulu ibu pernah melakukan seperti ini kepadaku, dulu ibu pernah ngatain aku begini dan nggak minta maaf. Itu nanti akan jadi luka pengasuhan, bahaya. Jadi memang harus dikelirkan. Dan ada orang tua kan juga tidak selalu selamanya benar. Ada saatnya juga kita loss of control gitu ya. Ya berarti perlu minta maaf. Nah, dengan pasangan pun demikian. Nanti kalau beliau sudah terbiasa menyaksikan, oh kita itu mudah untuk meminta maaf, semoga ini juga menular gitu akhirnya. Jadi resiprokal, saling meminta maaf, insya Allah ya dimudahkan. Jadi jangan jangan gengsi, nunggu Lebaran nanti nggak taunya umurnya nggak sampai Lebaran kan repot gitu ya. Iya, iya, baiklah. Saling minta maaf ya, Mbak Sestiani ya. Selanjutnya dari Bu kita dan ya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana kita yang Ibu terapkan saat jauh dari suami yang tugasnya berpindah-pindah supaya bisa tetap harmonis dan suami nyaman. Juga memanage hubungan anak-anak dengan orang tuanya karena berjauhan. Karena di BRIN ada kewajiban home base, jadi kemungkinan ada yang long distance marriage. Terima kasih. Ya.
pengalaman saya LDM itu nggak lama sih ya, 6 tahun aja. Jadi Gak apa-apa, cukup lumayan. lumayan. Karena kalau ke suami di Kemenkeu, kalau di Kemenkeu ada yang dari awal nikah sampai sekarang masih LDM juga ada itu. Tuh. Nah, kumpul juga ada ya karena polanya beda-beda. Saya cukup 6 tahun. Yang pertama tuh 4 tahun suami di Ambon, yang 2 tahun kemudian di Bitung. Jauh semua sih. Jadi istilahnya agak lumayan lama pulangnya gitu ya. Karena kalau sering pulang ya berarti ongkos gitu ya. Gak kayak misalnya di Serang apa di Cilegon yang dekat-dekat sini kan bisa setiap bulan. Memang kalau yang saya rasakan justru kalau komunikasi antar pasangan itu relatif tidak jadi isu kritis ya buat saya. Tetapi yang menjadi PR besar itu justru tentang pengasuhan anak gitu ya. Karena mau nggak mau akhirnya ibu itu menjadi single parent temporer ya, ketika LDM. Dan itu butuh apa ya? Butuh menjaga kewarasan terus terang gitu ya. Kita kita juga kan kaum pekerja, kita ibu bekerja, kita mesti juga handle anak dan ada hal-hal yang misalnya nih, kan kita hubungannya dengan anak juga apalagi anak saya udah besar-besar ya, bukan anak-anak kecil. Kalau anak kecil kan rempong fisik gitu ya, tetapi biasanya lebih lebih mudah untuk diarahkan. Kalau yang udah besar-besar itu kan dia sudah punya mau sendiri, apalagi Gen Z gitu kan. Itu tidak selalu mulus komunikasinya. Tetapi dalam posisi itu saya tidak bisa menyampaikan ke suami. Karena kalau saya nyampaikan pasti dia akan kepikiran di sana gitu kan. Akhirnya saya telan sendiri, saya telan sendiri. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi eh, apa namanya? Ada saatnya mungkin sakit gitu-gitu ya karena mikirin itu gitu ya. Ini mesti gimana, mesti gimana. Tetapi ya memang butuh solusi. Jadi biasanya kalau udah nggak kuat banget ya, Mas, aku mau telepon ya gitu ya. Nggak apa-apa ya, udah telepon aja. Itu eh, bagaimanapun istri dan suami sama-sama butuh kantong bahagia. Tetapi dalam hal ini ketika bapaknya yang pergi, maka istri lebih butuh kantong bahagia itu gitu ya. Karena dia udah apa ya di kepalanya itu macam-macam gitu loh ya, pengasuhan anak ya, urusan ke kantor mungkin juga ada apa pressure gitu ya. Jadi kalau nggak di nggak dilayani kantong bahagianya ini bahaya ya. Paling nggak ya suami di sana mesti nyiapin kuping. Padahal suami sendiri juga di sana kan butuh didengerin kan. Sama aja gitu ya. Jadi yang saya lihat adalah fokus ke pengasuhan anak itu sih. Kalau untuk komunikasi ya so-so ya. Apalagi zaman sekarang kan kita ada apa WhatsApp video, ada call video gampang lah ya untuk itu. Meskipun ini kembali kepada love language ya, bahasa cinta. Saya punya anak yang love language-nya itu fisik. Jadi ketika ayahnya jauh dia nggak bisa cerita apa-apa. Jadi modelnya itu dilus-lus dulu, pelukan dulu baru cerita gitu ya. Makanya dia tuh kalau ayahnya nggak pulang-pulang itu kesel gitu ya. Nah ini kan berarti kan mau nggak mau tetap gimana caranya paling nggak pulang gitu ya sebulan sekali karena dia butuh dia butuh ketemu langsung dengan ayahnya yang dan kita tidak bisa menggantikan figur itu gitu kan. Ya sudah itu berarti ya harga yang harus kami bayar lah dengan LDM ini ya harus pulang paling nggak sebulan sekali seperti itu. Kalau love language-nya sekedar apa namanya prestasi atau unjuk kerja, itu nggak masalah. Biasanya dia lebih melejit sendiri gitu ya, nggak terlalu berpengaruh dengan orang tuanya yang ada. Tapi kalau yang butuh kontak fisik, nah itu yang berarti kan dia butuh suasana berkumpulnya itu, ya bukan hanya sekedar disapa lewat telepon, bukan hanya sekedar disapa lewat video seperti itu. Ya. Tapi intinya adalah LDM sendiri itu nggak ideal kan. Ya, dalam Islam itu adalah kondisi yang tidak ideal. Tetapi eh, juga dialami oleh sebagian besar masyarakat kita. Dan contoh nyata LDM itu siapa yang paling awal? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar itu kan berapa tahun itu ya LDM-nya. Tahu-tahu balik lagi Ismail sudah besar. Malah perintahnya untuk nyembelih kan kebayang tuh. Kalau sekarang masih mending gitu ya. Ada pesawat gitu ya sebulan sekali. Kebayang tuh LDM-nya Siti Hajar seperti apa. Tetapi kita lihat Siti Hajar berhasil mendidik Ismail sedemikian gitu ya. Sehingga ketika ada perintah untuk menyembelih itu ya langsung ya tidak ngeyel gitu. Jadi intinya komunikasi ya, saling membangun komunikasi itu sih. Baiklah, Bu. Oke. Komunikasi yang utama ya, Bu ya. Ya. Ada sambungannya lagi nih, Bu. Nah, itu gimana menjaga supaya komitmen tetap terjaga dengan pasangan walau berjauhan?
menghindari Komitmen apa nih? Komitmen komitmen di- pernikahannya ya mungkin. Saya nggak usah tergoda-goda kali deh, ya. Heeh. walaupun berjauhan. Ya, ya itu tadi kembali ya kalau karena kita ini muslimah dan muslim itu ya kembali kepada tadi bahwa eh, hubungan kita dengan Allah seperti apa itulah yang menjadi penjaga utamanya sebetulnya gitu ya. Jadi dimanapun berada ya insya Allah eh, apa namanya kita tetap harus ada di rel kita. Meskipun kemudian banyak juga sih yang kepleset gitu ya tiba-tiba di sana punya istri lagi gitu ya. Ya itu terjadi dan itu kan secara syar'i kan tidak tidak jadi masalah gitu kan. Nah, itu yang agak repot. Tinggal masalah komunikasinya. Tetapi kalau dari awal punya eh, frame berpikir yang sama bahwa saya itu apa cukuplah dengan satu keluarga ini, saya mau selesaikan tanggung jawab saya sebagai orang tua, insya Allah itu akan terjadi gitu ya. Tetapi kan artinya gini, kan kita tahu ya tentang kayak kalau poligami kan kita dalam dalam konsep Islam kan oke justru gitu ya, nggak masalah ya, selama kemudian sama-sama ridho. Yang jadi masalah kan kalau sampai terjerumus kepada maksiat, naudzubillah gitu kan. Eh, apa selingkuh kecil-kecilan lah ibaratnya misalnya dengan teman kantor gitu ya, sekedar makan bareng kemana, itu aja temannya. Nah, seperti itu em, kalau kata suami saya itu yang seperti itu tuh tidak akan terjadi tiba-tiba gitu ya. Pasti ada permulaan-permulaannya dulu. Nah, permulaan-permulaannya dulu yang harus dari awal di-cut. Kita tuh harus declare ya, dare to declare. Jadi berani untuk menyatakan bahwa saya tuh punya batasan seperti ini, seperti ini, seperti ini kepada siapapun gitu. Jadi orang itu nggak coba-coba cari celah. Ya, ya apalagi kayak model ya kalau Menkau itu kan suka dibilang suami saya kebetulan di bea cukai gitu ya, basah nih basah gitu ya. Yang mendekati kadang-kadang ada saja. Tetapi karena dari awal itu sudah declare bahwa saya tuh punya badan seperti ini, misalnya untuk salaman juga menjaga. Yang mau ini kan juga jadi nggak enak sendiri gitu kan, nggak nyaman gitu ya. Jadi alhamdulillah itu bentuk penjagaan. Artinya kalau ketika kita intan surullah yang surkum lah. Ketika kita menolong Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi patokannya itu dulu gitu ya. Jadi ke atas dulu kita kuatkan nanti insya Allah dimanapun kita akan dijaga. Nah terus bentuk-bentuk komunikasi yang lain yang saya lakukan, komunikasi itu bukan berarti dalam arti sekedar saling menelpon, saling video call gitu ya. Eh, saya mau cerita gini, jadi belum kira-kira mau 2 tahun ini kan saya kena kanker. Gitu ya. Ada beberapa terapi yang harus saya jalani. Nah, salah satu terapi yang harus saya jalani, saya sempat singgung tadi, jalan kaki 1 jam setiap hari, terus saya intermittent fasting. Itu suami saya juga melakukan itu di sana, gitu ya. Padahal nggak kelihatan sama saya gitu kan. Tapi dari awal dia bilang, Jeng, insya Allah aku temani dari sini. Ayah juga ikut intermittent fasting, ayah ikut jalan, gitu ya. Jadi kadang-kadang dia screenshot aja ini lagi jalan ke sini, lagi jalan ke sini. Itu saya merasa dikuatkan. Itu kan bentuk komunikasi juga. Bagaimana saling empati, terus kemudian ayo sama-sama berjuang. Aku temani dari jauh, itu nyaman, gitu ya. Atau sekedar misalnya ketika anaknya anaknya ujian atau apa ya bukan ujian lagi belajar butuh ditemani itu kadang-kadang ya ditemani dari jauh aja gitu ya ini ayah juga lagi baca nih di sini screenshot aja gitu apa foto-foto aja itu membuat kita nyaman oh kita lagi sama-sama berjuang ini posisinya itu bagian dari komunikasi dan insya Allah itu bagian dari cara kita menjaga supaya tetap ada dalam relnya tapi intinya semuanya kembalikan pada Allah. Semoga menjawab. Baik, Ibu. Jazakillah khair ya Bu penjelasannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Oh, mungkin maksud Bu Iva tadi itu mungkin tanggapan Ibu ya terhadap pengalaman temannya tadi yang mualaf tadi itu gimana tuh? Maksudnya anak-anaknya ketika udah besar ngasih pilihan ke mamanya. Kalau kalau tetap Islam dan pakai hijab, anak-anaknya mau tinggal. Tapi kalau nggak mau tinggal gitu sama mamanya. Itu gimana maksudnya tanggapan Ibu terhadap anak-anaknya kayak gitu? Setelah Saya udah gede ya anaknya. ya Tapi saya alhamdulillah sih mamanya iya Bu. udah berhijab dan tinggal sama anak Saya berarti salah persepsi. Saya pikir itu bapaknya tadi yang bilang bukan anaknya. Ya. Ternyata anak-anak. Iya, anak-anaknya. ya saya nggak tahu. Kita tidak bisa melakukan apa namanya seperti apa posisinya. Yang jelas mungkin anak-anaknya itu mengatakan seperti itu karena dia juga sudah tahu ibunya itu sudah sampai mana sih gitu ya apa namanya progres mualafnya gitu ya. Kalau Iya. misalnya baru mualaf terus dijebretin begitu ya kabur lah gitu ya.
Iya. bisa terjadi seperti artinya ungkapan seperti itu mungkin karena model ibunya juga mungkin kan orang itu kan ada yang model defense, ada yang petarung gitu ya. Iya, Model iya, ibunya itu yang model petarung gitu iya, kalau nggak ini nanti ini loh. Nah, oh kalau itu, ya saya bisa kok gitu. iya. Jadi Iya, saya rasa anak-anaknya mungkin sudah lebih paham gaya ibunya itu seperti iya, gitu. Tapi kalau misalnya orang iya. modelnya kudu dibombong gitu ya, yang modelnya itu harus disayang-sayang, dengan kalimat itu mungkin malah makin jatuh gitu ya. Sudah, nggak apa-apa. Udah ibu sendiri aja juga bukan masalah gitu kan. Jadi repot urusannya. Tapi saya yakin itu sudah pakai sudah pakai observasi gitu ya, bahwa cara ini yang paling efektif buat mama. Saya lihatnya seperti itu. Ya, Meskipun seperti mungkin itu ya, Bu Iva ya. Maksudnya. itu kah? Ya. Iya, iya, iya. Ya, Terima kasih banyak, Bu ya. Ustazah. Bu. Meskipun cara itu kalau diterapkan ke saya, kayaknya saya juga nggak tipe yang sekuat itu gitu, malah lah. Iya. Gitu. Ah, berarti beda gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah sudah sekarang Bu Ustazah udah bahagia. Alhamdulillah mamanya sudah alim. Karena Iya. susah soalnya suku Ambon mamanya. Oh, ya, ya, ya. Iya, iya. Kalau Bapaknya Jawa. Ambon itu kalau dia sudah memang hijrah, benar-benar biasanya malah kuat. Iya, benar. Iya, iya. Iya, Bu. Iya, Bu Ustazah. Siap. Atur nuhun pisan. Amin. Ya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, mengeluarkan unek-uneknya. Masih ada sekitar 7 menit ya sebelum kita closing jam 1. Hmm. Sebelum closing, saya mau meminta teman-teman untuk ada yang bacakan ya. Coba ini ada catatan yang bagus. Nah, Mbak, kelihatan, mungkin kelihatan boleh kan? usul nggak? Iya. Nanti kalau ini mungkin untuk bagaimana juga untuk cara mendidik anak, anaknya enggak, anak kan bukan misalnya anak remaja, anak itu kan ada ya, mungkin itu juga bisa dikaji ya di sini, Ya, Bu, insya Allah. kalau tiap Jumat, insya Allah. Itu Terima kasih. ke panitia ya. Ya Bu, insya Allah nanti masukkan ya. Sebentar. Nah, ada yang mau bacakan ini silahkan. Bu Meliana juga boleh. Karena ini saya ngambil dari orang tapi bagus isinya. Oh iya, saya bacakan ya Nah, catatan Samara 1. Ini dibacain aja ya Bu ya. boleh silahkan. Rugilah suami yang nggak pernah bantu istri nyupir, nyuci piring, nyuapin makan anak, ganti popok, nyiram tanaman, ngucek baju penuh ompol dan lain-lain. Karena Samara tak hanya akan mekar di kamar, tapi dia tumbuh dengan lembut di setiap sudut rumah, juga halamannya, jika mau memanfaatkannya. Dari nyupir turun ke hati, dari ompol makin cinta istri, dari cinta berbalas cinta, dan dari istri yang penuh cinta akan rela melakukan apa saja untuk suami. Ya, romantis banget ya. Nih, ada tiga ya bikin saya catatan. Ini kebalikannya kalau istri. Oke, yang kedua, bila istri yang tak mau mengimbangi obrolan suami, menikmati tontonan hobi atau olahraga khas laki-laki, membaca buku dengan tema yang sama sekali bukan bidangnya tetapi sangat diminati suami, menimpali kelakar dengan jok-jok pria dewasa dan lain-lain. Kemesraan tak hanya dari urusan perut dan kamar saja, tapi juga melalui meja diskusi, games, dan sisi-sisi maskulinitas tanpa kita harus menjadi laki-laki. Kadang perselingkuhan terjadi bukan karena faktor fisik, tetapi tidak menemukan teman spesial yang nyambung dan hangat untuk ngobrol dan hangout. Samara, saling mengisi, saling memahami. Yuk, mari. Nah, ini terakhir yang kaitannya dengan pengasuhan. Oke, ruginya suami istri kalau tak bisa menyesuaikan diri dengan eranya anak-anak. Samara tak hanya tercipta dari interrelasi suami istri, tapi juga anak-anak yang menyejukkan hati. Tapi sebagai Muslim, perubahan zaman tetap harus disikapi dengan rambu-rambu syar'i. Tak sedikit keluarga broken home karena ulah anak yang menyesakkan dada. Kalau anak-anak pintar gadget dan multimedia, ayah ibu juga harus mau belajar menguasainya. Kalau anak-anak mulai rajin menghafal Al-Quran, ayah ibu juga harus rajin menghafalnya. Kalau anak laki mulai suka futsal, ayah perlu mendampinginya main. Kalau anak-anak tidur, kalau anak-anak pengen rok mini, hah? Hah, jangan bingung. Ya, kan kadang-kadang suka ada keinginan-keinginan yang di luar nurul gitu ya. Iya, Terima benar-benar. kasih sudah dibacakan Bu Meliana. Semoga
tiga catatan tadi menjadi apa bahan introspeksi buat kita semuanya. Ya, baik-baik. Terima kasih sekali lagi Ibu. Jazakillah khair atas ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rumah tangga. Semoga kami menjalani dapat samarah sampai jannah. Kita Amin. semua lah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum semoga menemukan jodoh yang terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya Ibu, teman-teman sekalian kajian hari ini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk Ibu yang sudah datang memberikan nasihat-nasihatnya. Semoga menjadi amal jariah untuk Ibu dan semoga menjadi amalan yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebagai MC pada hari ini jika banyak kesalahan kekurangan kepada Allah Subhanahu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bulan depan insya Allah di kajian muslimah selanjutnya dengan tema-tema lebih menarik pastinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Siti dan Ya, juga terima kasih ya Ibu. Saya close ya. Baik.